Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Suatu waktu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Dia berbaring di pangkuan istrinya lalu menangis. Melihat Abdullah bin Rawahah menangis, istrinya pun menangis. Maka heran Abdullah bin Rawahah, "Wahai istriku, kenapa engkau menangis?" Kata istrinya, "Saya menangis karena melihat engkau wahai suamiku menangis." Lalu istrinya bertanya, "Kenapa abang menangis?" Abdullah bin Rawahah berkata, "Aku menangis istriku karena membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Allah Ta'ala berfirman yang dibaca oleh Abdullah bin Rawahah, sang sahabat Nabi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjiyal ladzina ittaqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Dan tidak seorang pun di antara kamu kecuali kamu akan mendatangi neraka. Sebuah ketetapan yang pasti terhadap Tuhanmu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang zalim bertekuk lutut di hadapan neraka itu. Inilah yang membuat Abdullah bin Rawahah, sahabat Nabi, menangis. Bapak Ibu rahimakumullah, perenungan terhadap azab Allah neraka ini menjadi bagian yang hendaknya ada waktu kita setiap hari memikirkan bahwa kita ingin selamat dari neraka. Karena hamba Allah yang Rahman, dalam surah Al-Furqan Allah ingatkan juga kita untuk berdoa. Ayat 65-66 surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang mereka berkata dalam doanya, "Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Sungguhnya jahanam itu tempat kembali yang paling buruk, tempat diam yang paling hina." Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sahabat Nabi yang lain namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, pernah satu malam mimpi melihat neraka. Beliau diajak oleh dua orang ke tempat yang sangat menakutkan, hitam kelam, bergejolak. Maka kata dua orang itu, "Hai Abdullah bin Umar, inilah neraka itu." Begitu dahsyatnya dalam mimpi sampai Abdullah bin Umar menangis sampai pagi. Setelah pagi hari, Abdullah bin Umar menemui kakaknya Hafsah. Dan Hafsah adalah salah satu istri Rasulullah, melaporkan keadaannya bahwa dia mimpi melihat neraka yang begitu menakutkan. Kemudian Hafsah melaporkan kepada Rasulullah tentang mimpi adiknya Abdullah bin Umar. Waktu itu Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk Abdullah bin Umar, "Wahai Hafsah, sampaikan kepada Abdullah bin Umar, jika dia rajin qiyamul lail, dia tidak akan masuk neraka dan akan menjadi pemuda surga nantinya." Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan juga kita mendengar kisah tobatnya seorang yang kaya raya, yaitu Malik bin Dinar. Dia berpesta pora, dipermadani, di rumah mewah, di kemegahannya.
Maka suatu malam setelah berpesta miras, pesta pora, bermewah-mewah dengan berbagai makanan, perhiasan dan kehidupan dunianya dengan teman-temannya, maka ketika dia tidur, Malik bin Dinar mimpi masuk neraka. Lalu dia jatuh dari tempat tidurnya. Pagi dilihat kulitnya memerah dan menghitam. Lalu dia menangis, "Ya Allah, baru mimpi masuk neraka, saya sudah terjatuh dari tempat tidur saya dan memerah kulit saya. Bagaimana kalau masuk nerakamu yang sesungguhnya?" Sejak itulah Abdullah bin Umar berubah. Sejak itulah Malik bin Dinar berubah gaya hidupnya menjadi orang yang soleh, salah satu tokoh tasawuf dalam kehidupan sejarah umat Islam. Semoga Bapak Ibu pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita juga selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena sesungguhnya orang-orang yang benar sukses itu adalah orang yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan kepastian kita akan menghadapi neraka itu dijelaskan Rasulullah, bahwa kita akan menghadapi neraka, maka tutuplah pintu-pintu neraka itu dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dengan sedekah kita, walaupun hanya sebiji kurma ataupun seteguk air. Semoga kita punya persiapan menghadapi neraka yang dibentangkan di hadapan Allah di yaumil mahsyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.